Oh, udah mulai. Yo lo guys, balik lagi di channel aku. Kali ini kita bakalan facecam lagi ya. Di video kali ini aku tuh pengen bahas sekaligus kasih impresi awal aku nih soal debut dari Kamen Rider Dawn. Kamen Rider yang posisinya sebagai third ridernya Zetsu nanti. Ya sekarang juga udah third rider sih hitungannya. Ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan nih di video kali ini. Yang pertama itu yaitu aku pengen breakdown episode 26-nya. Yaitu kan itu episode debutnya dari Kamen Rider Dawn. Terus yang kedua, aku tuh pengen bahas soal info-info terbarunya nih. Kayak siapa usernya, siapa usernya. Ya pokoknya aku tuh pengen bahas lah ya siapa itu usernya, dia itu siapa, dan lain-lainnya pokoknya. Dan mungkin nanti aku bakalan tambahin juga pendapat pribadi aku ya, sama impresi awal lah gimana sih tentang debutnya gitu. Oh ya, sebenarnya informasi kayak gini nih udah sempet aku sampein ya di video short kemarin ini. Kalau kalian belum lihat nih yang ini nih, di situ tuh udah aku bahas sebenarnya ya, udah aku bahas. Tapi ya kalian tahu sendirilah durasi video short tuh kayak gimana sependeknya. Jadi biar pendapat aku bisa aku utarakan lebih banyak lagi, jadi aku bikinlah video kali ini. Yaudah, biar nggak lama-lama lagi videonya, kita langsung masuk aja ke bahasan tentunya. Jadi ini ya semua pembahasan Kamen Rider Dawn. Ya, yang pertama aku pengen bahas dulu nih, atau pengen breakdown secara singkat buat episode kali ini kayak gimana. Ya, karena yang kita tahu kan episode kali ini adalah episode debut dari Kamen Rider Dawn itu sendiri. Oh ya, aku izin sambil baca skrip ya, soalnya aku tanpa baca skrip tuh agak gimana gitu, agak ngawur ngomongnya. Ada skrip aja ngomongnya belibet, apalagi nggak ada skrip kan. Kacau, pokoknya kacau. Di episode ini sebenarnya nggak banyak ya pertarungannya, nggak banyak. Ada sih beberapa yang nggak lama sih ada di akhir episode kali ini. Itu pun pas mau debut dari Kamen Rider Dawn. Di episode ini juga ya cuman kayak episode yang buat sesi baku buat ngejelasin apa yang terjadi selama ini di mimpinya, yang dari episode 1 sampai episode 24. Kayak yang awalnya baku tuh bermimpi pengen jadi agen, terus dia sempat mengalami sial yang mengharuskan dia koma. Terus bagaimana cara dia dapetin kekuatan Zetsu, bagaimana cara dia dapetin drivernya. Ya pokoknya di sini tuh Baku tuh ngejelasin semua apa yang terjadi di mimpi buruk dia gitu loh. Di sini juga Baku tuh kayak ada sedikit nyinggung-nyinggung soal orang-orang yang sempat muncul di mimpinya. Mulai kayak Odaka Kensei yang awalnya adalah agen kode yang keluar lalu memberontak kepada organisasi kode itu sendiri. Karena Odaka merasa dia tuh merasa dibuang gitu di organisasi kode. Yang lalu membuat si Odaka ini mengubah identitas awalnya yang awalnya Odaka Kensei menjadi Nox. Terus dijelasin juga nih, ketika si Nox ini memberontak ke kode, muncul lagi beberapa karakter baru. Ya, salah satunya ada Kureha Miyamoto ya, atau teman dekatnya si Mbak Nazuka semasa SMA dulu. Di sini dijelasin lah si Kureha yang bergabung ke organisasi kode sebagai Lord Six, yang bertujuan untuk menyingkirkan si Nox atau si pengkhianat kalau di bahasanya kode. Di sini juga si Baku tuh nyinggung soal ibunya Nemu ya, yang adalah dalang dari kejadian nightmare yang bermunculan gitu di mimpi-mimpi. Diceritain lah siapa itu sebenarnya The Lady, ibunya itu siapa, asal-usulnya siapa, dari mana si Nemu terlahir gitulah. Di tengah-tengah si Baku itu lagi ngejelasin ke teman-temannya, si Nox itu dateng ya buat kayak ngedengerin penjelasan si Baku ke teman-temannya. Ya, kehadirannya si Nox ini disadarin ya sama si Baku. Jadi nggak kaget gitu loh si Baku tiba-tiba, "Hah, kamu ada Nox di sini?" gitu. Ada beberapa informasi sih yang pas Nox denger itu jadi kayak kaget gitu loh si Nox dengernya. Salah satunya sih yang pas denger informasi soal ibunya The Lady adalah dalang dari kemunculan dari nightmare selama ini. Tapi menurut aku mungkin aja si Nox ini kaget bukan karena dia itu baru tahu ya, tapi mungkin lebih ke arah kaget karena si Baku tuh udah tahu sejauh itu gitu loh. Nah, setelah si Baku udah selesai ngejelasin atau berpidato sama teman-temannya, tiba-tiba muncullah si Lord 5 sama si Lord 6 yang sedang menjalani misi untuk mengambil Zetsu Driver. Karena sebelumnya itu karena mereka berdua tuh disuruh sama Tri untuk menyingkirkan si Baku. Karena mereka menganggap si Baku itu adalah orang yang bisa mengacaukan misi-misinya kode.
Dan ya udahlah, terjadilah pertarungan antara mereka. Jadi si Nox itu berhadapan sama si Lord Five, terus si Lord Six berhadapan sama si Baku yang berubah menggunakan form Inazuma Plasma. Dan ya akhirnya form Inazuma Plasma dipakai lagi ya, setelah beberapa episode tuh dipakainya kata Storm terus. Di episode selanjutnya juga kita bisa lihat lagi ya kalau misalkan si Baku bakalan berubah lagi ke form Inazuma Booster. Jadi Inazuma Booster bakalan dipakai lagi nih di episode depan. Jadi nggak cuma sekali pakai aja formnya. Lalu di tengah-tengah mereka lagi bertarung, tiba-tiba tempat awal mereka yang sedang berada di kayak panggung gitu, tiba-tiba berubah ke sebuah gudang. Yang ternyata itu adalah ulah dari Kamen Rider Dawn. Di sini juga si Dawn itu tiba-tiba muncul terus nyerang si mereka berempat gitu ya. Jadi nggak pandang bulu tiba-tiba diserang gitu loh. Dan episode kali ini pun berakhir. Ya udah sih, begitu aja buat episode kali ini. Buat pacing cerita ya standar lah, nggak cepet-cepet amat, nggak lambat-lambat amat. Ya standar lah. Ini menurut aku udah pas. Ceritanya juga terhitung ringan lah ketimbang dari episode sebelumnya yang harus berpikir banget nih buat ngerti apa jalan ceritanya. Tapi buat episode kali ini enggak. Ya bahasa kasarnya episode kali ini tuh cuman kayak recap aja sih. Tapi tetap kayak si Baku tuh ada ngejelasin beberapa hal gitu loh. Terus yang jadi highlight buat episode kali ini adalah kemunculan atau debut dari Kamen Rider Dawn. Oh ya, jangan sampai lupa juga ya soal openingnya yang baru. Buat opening sih aku harus kasih opening nggak sih? Harus kasih opini nggak sih sebenarnya aku? Ya kayaknya nggak banget ini buat opening kali ini. Jujur aja nih, sorry nih buat fansnya Zetsu. Aku tuh lebih nyantol misalkan Zetsu tuh pakai opening yang Vision. Jujur aja, kalian pasti kalau misalkan dengar kata Zetsu pasti langsung nyantolnya openingnya yang Vision kan, bukan yang ini. Kayak apa sih ini, opening apa gitu loh. Gak cocok banget menurut aku yang temanya tuh agen. Yes. Bukan nggak cocok sumpah, nggak cocok. Tapi ya udahlah ya, suka-suka Yuya mau game Tapi ya udahlah ya, suka-suka Yuya mau dibikin kayak gimana, terserah dia, ini kan serialnya dia. Ya jadi kalau misalkan ini episode kali ini dianggap filler sih, nggak filler amat sih, tetap ada hubungannya sama episode sebelumnya, bahkan bakalan nyambung juga nih buat episode minggu depan. Walaupun episode kali ini hitungannya santai ya, tapi tetap bikin penasaran menurut aku. Jadi begitulah buat breakdown episode 26-nya. Coba tulis pendapat kalian buat episode kali ini bagaimana. Oke, lanjut. Setelah tadi kita ngebahas atau nge-breakdown episode debutnya si Dawn, sekarang kita coba bahas soal siapa usernya, kira-kira siapa ya. Jadi buat yang belum tahu aja, pada beberapa hari lalu sebelum episode 26-nya tayang, sempat keluar nih rumor kalau misalkan user dari Kamen Rider Dawn merupakan aktor veteran dari Tokusatsu. Di sini para toko fans tuh dibikin bingung ya. Salah satunya tuh aku. Soalnya kan veteran Tokusatsu tuh kan banyak, kayak Yuichi Nakamura, terus Ken Kosugi, banyak lah pokoknya kan. Nah, terus tepatnya pada H-1 penayangan episode 26-nya, tiba-tiba muncul lagi nih rumor baru soal usernya. Yang dikatakan kalau misalkan aktor yang bernama Kosei Amano, atau mungkin kita lebih kenal dia di Kamen Rider Blade sebagai Sakuya Tajibana ya, yang katanya dia tuh bakalan jadi Kamen Rider Dawn atau user dari Kamen Rider Dawn. Nah, pas rumor ini keluar, para fans nih kebagi dua kubu gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang kontra, katanya tuh dia tuh nggak cocok lah jadi villain rider. Terus yang pro itu malah seneng gitu loh ngelihat aktornya bisa balik lagi. Sebenarnya aku tuh pas denger rumor ini ya, niatnya tuh langsung pengen bahas gitu loh di hari itu juga. Tapi aku tuh ngerasa ya kalau misalkan kayaknya nanggung gitu loh. Besoknya tuh udah debut dari Kamen Rider Dawn. Jadi sekalian besok aja lah, sekalian udah debut. Siapa tahu ada info susulan yang siapa tahu udah dikonfirmasi gitu kan. Nah, ternyata bener dong, di hari Minggunya dikonfirmasi juga kalau misalkan user dari Kamen Rider Dawn adalah si Kosei Amano. Ya, jadi dia adalah user dari Kamen Rider Dawn buat serialnya Zetsu. Gimana menurut kalian, cocok gak sih menurut kalian ini jadi usernya Kamen Rider Dawn? Terus buat namanya, katanya sih ini namanya Ziku. Gak tahu sih pelafalannya kayak gimana. Kalau tulisannya sih SAIG. Tapi buat pelafalan Jepangnya yang aku denger sih Ziku ya.
Soalnya di preview kan disebutin tuh namanya Ziku gitu. Cuman kalau salah penyebutan ya maaf nih. Ziku merupakan pria atau seseorang yang mendapat hukuman 1000 tahun penjara dong. Gila. Ini dia tuh ngelakuin apa gitu loh sampai 1000 Ini dia tuh ngelakuin apa gitu loh sampai 1000 tahun penjara. Bahkan di suatu negara aja ya, hukuman penjara tuh nggak sampai selama ini gitu loh. Bahkan nggak sampai di penjara juga ada gitu loh. Cuman nggak tahu ya hukuman penjara yang dimaksud di sini tuh kayak gimana. Karena yang kalau misalkan kita dengar kata penjara, pasti yang kita tahu itu kan si tahanannya tuh berada di balik jeruji sel. Cuman nggak tahu nih. Soalnya si si Ziku ini tiba-tiba muncul jadi Kamen Rider Dawn pula. Nggak tahu ya. Nanti ya kita tunggu aja lah penjelasannya di episode kedepannya kayak gimana. Oke, ngebahas siapa itu usernya udah. Sekarang kita coba komentarin nih soal karakternya. Kalau aku baca-baca ya komentar para toko fans ini bikin ngakak sih sebenarnya. Ada yang bilang nggak cocok lah, ada yang bilang culun lah. Terus ada yang bilang kalau misalkan malah jadi agen Ganjar lah. Ini sumpah, ini punya masalah apa sih yang komen sama Pak Ganjar? Woi, jangan mentang-mentang rambutnya putih malah dibilang Pak Ganjar. No ya, no. Kemarin udah ada agen Palembang, ini sekarang agen Ganjar. No ya, no. Terus ada yang bilang juga kalau misalkan mukanya tuh nggak cocok buat dijadiin villain. Terus ada yang bilang juga kalau misalkan ini muka-muka yang bakal sengklek di akhir. Terus berarti build part 2 dong. Ya gitulah komentar-komentar para toko fans ya yang aku baca-baca. Nah, kalau komentar aku pribadi nih, jujur aja. Iya sih, kalau dibilang agak culun, iya agak culun. Dibilang agak nggak cocok juga. Nggak cocok juga sebenarnya. Soalnya kan yang kita tahu di awal kan Kamen Rider Dawn itu diperlihatkan bakalan kayak sangar gitu loh, bakalan sadis gitu loh. Tapi pas udah tahu usernya kok malah kayak gini usernya ya. Asli menurut aku nggak cocok sih. Semoga aja nanti pas kemunculan usernya bakalan kayak sangar gitu loh, nggak cengengesan. Ini loh lihat fotonya nih kayak apa ya? Malah senyum-senyum sendiri gitu loh. Asli bikin ngakak sumpah. Terus buat bajunya yang dipakai malah pakai piyama. Terus luarannya pakai kayak coatnya si Sento gitu loh, kayak luarnya Sento yang coklat itu loh. Di sini buat luarannya tuh pakai warna dominan biru navy sama merah marun. Terus buat breakdown down-nya ini asli no comment sih. Kalau breakdown down-nya ini bagus menurut aku, bagus. Buat mode pedang yang satu pedang gitu menurut aku bagus. Yaudah guys, gitu aja sih buat pembahasan kita kali ini. Ya, kita udah nge-breakdown episode 26-nya, terus udah ngebahas info-info atau soal update jam-jamnya. Udah soal update-nya juga udah, komentarin udah. Ya, buat desain Kamen Rider Dawn-nya nggak usah dibahas lagi ya, udah sering aku bahas kok. Terus nggak mengubah pandangan aku juga sih buat bentuk Rider satu ini. Tetap bagus kok, tetap bagus. Cuman belum bisa ngalahin si Nox Knight sih. Nox Knight menurut aku masih terbaik menurut aku di serialnya Zetsu. Jadi gimana menurut kalian buat user dari Kamen Rider Dawn ini? Terus gimana soal debutnya? Gimana menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau misalkan kalian punya teori sendiri atau pengen berpendapat ya nggak apa-apa. Silahkan aja tulis di kolom komentar secara sehat, secara aman, secara damai, secara jadi yaudah, makasih banget nih buat kalian yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian suka sama video kali ini, kalian bisa like video aku, kalian bisa juga subscribe channel aku, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian sama toko fans. Kita ketemu lagi di video kali ini. Dadah. Mux Hazard on.